Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tematik lagi. Nah, silahkan dibuka di tematik 4H, daerah tempat tinggalku, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, yuk kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang anak-anak Bu Guru semua silahkan persiapkan alat tulis serta buku tematiknya ya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Sebelumnya Bu Guru minta maaf karena pada hari ini Bu Guru hanya membuat video sederhana yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Tapi Bu Guru berharap dengan video ini pula anak-anak Bu Guru semuanya dapat paham, dapat mengerti dengan materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini. Akan tetapi apabila ada yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa anak-anak Bu Guru semua tanyakan ya kepada Bapak atau Ibu Guru kalian masing-masing. Nah, sekarang silahkan kalian persiapkan buku tematik 4H dan persiapkan alat tulisnya dan simak video ini dengan baik. Nah, di halaman 51 di sini terdapat gambar apa ini? Ya, di sini adalah gambar contoh kegiatan ekonomi berupa kegiatan industri. Nah, seperti kita ketahui, di minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Akan tetapi di sini kita akan masih belajar tentang kegiatan ekonomi tersebut. Nah, dalam bacaan di samping gambar di sini adalah setiap daerah memiliki kondisi wilayah yang berbeda dengan daerah lain. Perbedaan kondisi wilayah inilah yang menyebabkan perbedaan jenis pekerjaan. Pekerjaan yang berbeda ini saling berkaitan. Keragaman kondisi daerah dan beraneka jenis pekerjaan di dalamnya menyebabkan munculnya kegiatan ekonomi. Nah, apa sajakah jenis-jenis pekerjaan yang dapat kalian temui di daerah tempat tinggal kalian masing-masing? Lalu, apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kita sudah belajar ya minggu kemarin bahwa kondisi wilayah itu juga mempengaruhi mata pencaharian penduduknya masing-masing seperti di daerah pantai. Nah, maka di daerah pantai tersebut sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan atau mencari ikan. Nah, minggu kemarin juga kita sudah belajar ya mengenai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya kita juga akan masih mencari tahu tentang 3 macam kegiatan ekonomi tersebut, seperti dalam gambar di bawah ini. Nah, bisa kalian lihat masing-masing dalam buku tematik kalian. Di sini ada gambar apa? Ya, betul. Kegiatan ekonomi di pasar tradisional. Nah, siapa nih anak-anak Bu Guru semuanya yang sering menemani ibunya belanja di pasar tradisional? Pasti semuanya tahu ya atau pernah berbelanja di pasar tradisional ini, dan pasar tradisional ini menjual banyak sekali barang-barang kebutuhan sehari-hari kita. Kita simak bacaan di sampingnya. Terdapat beragam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, coba perhatikan kegiatan di pasar tradisional. Kita dapat menyaksikan hiruk-pikuk penjual dan pembeli.
Kegiatan jual beli yang ada di pasar merupakan contoh kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Kita simak pada halaman berikutnya, yaitu halaman 52. Di sini terdapat gambar proses atau alur kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita perhatikan pada gambar sawah ini. Nah, sawah yang ditanami padi oleh petani, kemudian dipanen, dijemur, hingga digiling dan menjadi beras. Nah, pelaku kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Ketika sudah dikumpulkan dalam gudang penyimpanan beras yang kemudian siap didistribusikan atau dihantarkan ke konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini disebut kegiatan menyalurkan barang hasil produksi pada masyarakat, dan pelaku distribusi tersebut dinamakan distributor. Nah, ketika dihantarkan atau disalurkan ke pasar-pasar atau toko-toko beras yang ada di pasar, lalu kemudian di sini terjadi kegiatan jual beli. Contoh, sebuah keluarga membeli beras 10 kg untuk dimasak menjadi nasi. Nah, keluarga tersebut disebut dengan konsumen. Nah, konsumen ini adalah sebutan atau nama bagi pihak yang melakukan kegiatan konsumsi hingga menjadi nasi yang kita bisa konsumsi setiap hari. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, kemudian anak-anak Bu Guru semua silahkan baca dengan baik. Di sini ada cerita rakyat yang berjudul Si Berudayang. Nah, di halaman 53 ini ada cerita rakyat yang berjudul Si Berudayang. Silahkan anak-anak Bu Guru semua baca dengan baik. Setelah kita baca dari cerita rakyat yang berjudul Si Berudayang, nah sekarang kita coba ya jawab pertanyaan di halaman 54 ini. Siapakah nama tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Cerita tersebut memiliki tokoh utama yang bernama Berudayang dan ibunya. Dan kemudian tokoh tambahan dalam cerita tersebut yaitu raja, rakyat negeri, dan para warga. Lalu kemudian di pertanyaan kedua, masalah apakah yang tengah dihadapi warga di Tanah Karo pada masa itu? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, masalah yang dihadapi pada warga di Tanah Karo pada masa itu yaitu terjadi kemarau yang sangat panjang. Dan kemudian di pertanyaan ketiga, apakah pesan moral yang dapat kita peroleh dari cerita di atas? Pesan moral yang dapat kita peroleh dari cerita tersebut yaitu pentingnya sikap saling kerjasama dalam mengatasi masalah. Hal ini terlihat pada sikap dan perilaku sang raja dan para warganya yang bersama-sama untuk menanam dan merawat buah yang ditemukan oleh dua orang anak kecil itu. Dan berkat kerjasama tersebut, mereka pun terbebas dari bencana kelaparan. Selanjutnya, anak-anak Bu Guru semua silahkan dibuka di halaman 60. Kita akan belajar mengetahui manfaat keragaman yang ada di sekolah. Tapi sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya. Di balik keragaman dongeng rakyat atau legenda, terdapat kesamaan pesan moral. Cerita-cerita tersebut berisikan nasihat bagi pembaca untuk bersikap baik dan mampu menjadi contoh bagi sekitarnya. Demikian halnya keragaman di sekitar kita. Berbagai keragaman karakteristik justru memperkaya pengalaman dalam keseharian kita. Lihat saja teman-teman kalian, ada yang berasal dari suku bangsa yang berbeda, menganut agama yang berbeda pula, dan berasal dari beragam keadaan sosial ekonomi. Nah, apa saja sih manfaat yang dapat kita peroleh dari keragaman yang terdapat di sekitar kita, antara lain sebagai berikut. Di sekolah,
kita bertemu dengan banyak teman yang berasal dari beragam suku, bangsa, dan agama yang berbeda ya. Perbedaan yang ada dapat menjadi sumber perpecahan, namun juga bisa menjadi kekuatan bangsa. Apabila kita mementingkan diri kita sendiri, maka bukan tidak mungkin perpecahan yang akan terjadi. Namun, apabila kita mau bekerja sama dan saling menghormati, maka keragaman justru akan menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita. Nah, di sini terdapat manfaat dari keragaman yang ada di sekolah. Yang pertama adalah ketika kita bisa menghargai perbedaan atau pendapat orang lain atau mau menerima segala bentuk perbedaan dengan tangan terbuka, maka itu adalah hal yang amat baik ya. Kemudian beradaptasi dengan orang lain. Nah, saat menemui perbedaan, kita juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perbedaan tersebut. Karena hal ini setiap orang itu memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kita diharapkan mampu menyampaikan pendapat kita dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu mempelajari bahasa dan adat istiadat daerah lain. Nah, karena teman-teman itu berasal dari latar belakang dan suku bangsa yang berbeda, nah maka tentunya bahasa dan adat istiadatnya pun pasti berbeda-beda pula. Nah, makanya kita harus bisa menghargai perbedaan antara satu sama lain. Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.